kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga kami ada sampai detik ini. Di pagi yang indah ini hati kami penuh pengucapan syukur, hati kami berterima kasih banyak atas lawatan-Mu tercurah memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Beristimewa di pagi yang indah ini, di hari kudus-Mu ini ya Tuhan, kesempatan anugerah-Mu yang masih Engkau berikan, sehingga Tuhan Engkau melayakan kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Di dalam pujian penyembahan kami, biarlah kami bermazmur, biarlah kami memberikan pemazmuran yang menyenangkan Engkau, yang menyukakan Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Tuhan, kami pertaruhkan Tuhan ibadah di pagi yang indah ini hanya satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami sembah Engkau Raja mulia. Kami menghormat bagimu, Allah yang mulia. Engkau Allah yang bisa Yesuslah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Segala suku bangsa sujud menyembah kepadamu. Mulialah namamu Yesus. Engkau yang perkasa mulia, tiada serupa hanya Engkau yang berkuasa.
atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya.
akan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu yang menolong dan menuntun kami, memberikan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami tak bisa ada sebagaimana adanya kami hari ini. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami menyukakan Engkau, menyenangkan Engkau, bahkan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan Engkau ya Bapa. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh-Mu ada pada kami, terutama ada pada hamba di hari ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami, menjadi bekal untuk menerangi jalan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah asupan gizi rohani di hari ini menjadi mutu gizi yang terbaik untuk memberikan stamina roh kami yang baik dalam menjalani kehidupan kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih, kuduskan tempat ini, kuduskan Tuhan hati kami, kuduskan pendengaran kami, kuduskan pandangan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah terus melalui Tuhan memberikan firman Tuhan di siang ini. Haleluya, semua siap mendengarkan firman Tuhan sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semoga banyak yang diberkati dan dilawat Tuhan dalam minggu ini. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan selalu mendapat pertolongan Tuhan, bahkan mendapat perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan baca bersama-sama. Ada 3 bagian pembacaan yang kita akan baca di pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama kita akan bagi Mama Buaya akan baca di Kejadian 8 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Dan Fernando akan baca ayat 19 sampai dengan ayat 20. Fernando baca di Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan nanti Bapak saya baca di Kejadian 26 ayat yang ke-25. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Ya, dalam hitungan yang ketiga diperhatikan yang awal membaca dari Mama, Nando dan Bapak terakhir. Ya, 2, 3. Kejadian 8 ayat yang ke-19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lanjut. Kejadian 12 ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon karbain di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Haleluya. Kejadian 26 ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Demikian jawab pembaca firman Tuhan, dipersilakan dulu kembali. Haleluya. Haleluya. Dari kisah bacaan kita ada 2 bagian inti sari dari firman yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama bicara tentang mezbah dan doa. Mezbah dan doa. Apa itu mezbah? Mezbah adalah lambang dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Mezbah adalah lambang kedekatan kita dengan Allah. Mezbah adalah tempat kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Mezbah adalah lambang dari pemberkatan Allah dalam keluarga. Doa itu apa? Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Doa adalah sarana di mana Allah menjawab setiap kebutuhan keluarga. Mezbah dan doa, fungsinya itu. Ingat, dari ketiga tokoh
keempat tokoh yang tadi kita baca, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa Tuhan memilih mereka sebagai orang-orang pilihan? Karena mereka memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Dari bacaan kita yang terambil dari Kejadian tadi 8 ayat 19 dan 20 cerita tentang Nuh. Ketika pada zamannya Nuh, orang hidup tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup beribadah kepada Tuhan, hidup mengandalkan kehebatannya, hidup mengandalkan kepintarannya, sehingga apa? Mereka mengabaikan Tuhan. Nuh bersama keluarganya mereka tetap hidup bergaul dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan, membangun doa kepada Tuhan. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan malapetaka pada zamannya Nuh melalui air bah. Semua orang ditenggelamkan. Firman Tuhan menjelaskan di ayat yang dari bacaan kita Kejadian 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 itu dia menjelaskan bahwa setelah air itu mengering, Nuh bahteranya menyadarkan di Gunung Ararat. Tuhan Abraham sebelum melakukan aktivitasnya, dia turun memulai kegiatannya dengan dia membakar mezbah kepada Tuhan. Mezbah kepada Tuhan itu prioritas utama. Contoh, setelah dari proses itu kita lihat perjalanannya Abraham. Keturunan dari Nuh juga hidup mengandalkan Tuhan. Tapi ada sebagian besar kehidupan orang pada zaman Nuh itu juga hidup dalam kehidupannya menyembah kepada di luar dari Allah. Mereka membangun mezbah kepada ilah-ilah lain. Sehingga dampaknya Tuhan tidak berkenan pada kehidupan dalam generasi itu. Maka Tuhan mengambil Abraham keluar dari keluarganya. Dia membawa Abraham keluar. Dari bacaan kita tadi di ayat yang ke-12, Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita bahwa Abraham membangun, sebelum dia membangun kemah tempat peristirahatannya, dia membangun dulu mezbah dengan Tuhan. Mezbah itu prioritas utama yang dia prioritaskan kepada Tuhan. Sehingga kehidupan Abraham menjadi berkenan kepada Allah. Allah memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim untuk membawa dia keluar kepada tanah perjanjian yang sekarang menjadi perebutan di bangsa Israel di Palestina. Itulah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham sebagai nenek moyang dari keturunan Israel, untuk mereka menempati mendiami sebagai milik pusaka mereka. Proses dari perjalanan ini kita melihat Abraham prioritaskan Tuhan dengan dia membangun mezbah kepada Tuhan. Datang sebelum dia beristirahat, membuat kemah untuk tempat peristirahatannya, dia bangun mezbah dulu dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena perkenan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Dia berjalan dalam perjalanan yang begitu jauh, tetapi di sana tangan Tuhan selalu menolongnya, memeliharanya. Tuhan membuat dia punya hartanya berlimpah. Tuhan memberkati dia begitu luar biasa. Oleh sebab itu, dia mendahulukan Tuhan. Karena kebiasaan Abraham mendahulukan Tuhan, Tuhan memberkati dia, memberkati anak-anaknya. Walaupun istrinya Sarah sudah mati haid, tetapi karena Abraham bergaul karib dengan Tuhan dalam memproseskan Tuhan lebih dari apapun, Tuhan menggenapi janjinya. Dalam usia walaupun sudah senja, Sarah melahirkan anak, keturunannya diberkati. Begitupun perjalanannya sampai kepada Ishak. Ketika masa dia ada di Filistin, situasi itu adalah terjadi di mana kelaparan sini berganti. Tetapi dalam situasi kekeringan itu pun Ishak diberkati. Dia menggali sumur, menemukan mata air. Mata air yang luar biasa. Walaupun terjadi konflik antara orang-orang di Filistin, berebut antara sumur-sumur yang dulu digali oleh ayahnya Abraham. Tetapi pada akhirnya juga sumur itu ditutup kembali. Ishak menggalinya kembali, dia masih mendapatkan sumur. Walaupun itu direbut oleh kelompok Filistin, tetapi dia juga tetap bergeser ke tempat lain. Dia menggali sumur, di sana pun dia masih mendapatkan mata air. Itulah kehebatan ketika orang hidup bergaul dengan Tuhan, dengan mengikuti Tuhan dan membangun mezbah. Ketika dia mendapatkan mata air, di sana juga Tuhan, dia memprioritaskan untuk dia membangun mezbah kepada Tuhan. Dari bacanya kita tadi juga di Kejadian 26 ayat yang 25 juga dia menjelaskan sangat jelas kepada kita bahwa
Janjian 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Artinya dia membangun dulu mezbah, baru dia bangun kemahnya. Setelah dia bangun kemahnya, baru dia gali sumur. Dari bagian dari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, prioritas utama yang harus kita kerjakan. Jadi mezbah ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mau keluarga kita diberkati, kalau mau masa depan kita diberkati, kalau mau kita hidup menjadi berkat, maka prioritaskan mezbah di dalam keluarga. Oleh sebab itu, setiap waktu, menit, sebelum kita lakukan aktivitas, ingat, usahakan untuk kita bangun pagi terlebih dahulu, prioritas kepada Tuhan, membangun mezbah dulu, mezbah pujian dulu, mezbah syukur kepada Tuhan dulu, baru kita bersifat berdoa. Sebab ingat, dalam bacaan kita, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita hari-hari berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tuhan, ini aku, ini kehidupanku, ini pergumulanku, ini rencanaku. Kepadamu saya datang berkomunikasi, saya datang memohon dalam doa. Doa itu adalah apa? Sarana Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi ketika dalam doa itulah kita kuasa, sarana itulah kita juga dalam perlindungan Tuhan akan berbicara kepada kita. Maka dia akan bekerja secara ajaib dan luar biasa dalam diri kita. Bagaimana Tuhan tahu persoalan kita, bagaimana Tuhan tahu keadaan kota ini, bagaimana Tuhan tahu keadaan keluarga kita. Kalau kita tidak komunikasi dengan Tuhan melalui doa itu, Tuhan, inilah kami, inilah pergumulan kami, inilah kota kami, inilah spirit yang ada di kota ini. Karena Tuhan membawa kita ada di kota ini hanya satu tujuan, menjadi pengintai kota, menjadi intelijennya kerajaan Allah. Kita melihat keadaan kota ini, kita dapat memberi laporan kepada Tuhan, ini loh keadaan kota ini. Kita dengar kisah tentang Yosua di mana dengan tim yang diutus oleh Musa untuk mereka mengintai kota Yeriko. Apa yang terjadi? Mereka ketika mengintai kota di sana, kembali banyak yang dengan ketakutan memberikan informasi yang salah kepada Musa untuk bagaimana menggerakkan pasukan untuk melakukan penyerangan di sana. Tetapi ketika apa yang dilihat oleh Yosua, dia pulang menceritakan hal-hal yang benar dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita, Tuhan kita mampu melakukan terobosan, Tuhan kita mampu mengalahkan. Oleh sebab itu, ketika apapun yang kita alami, lihat dalam situasi kota kita, keadaan kita, situasi itu, wajib kita datang kepada Tuhan melalui doa dengan iman bahwa Tuhanku sanggup, Tuhanku mampu, Tuhan beri kuasa bagi kita untuk mampu mengalahkan segala keadaan apapun yang ada di lingkungan kita, di kota kita, di negeri kita, di keluarga kita, dalam hubungan kita. Oleh sebab itu, doa adalah sarana di mana kebutuhan, sarana di mana Allah akan menjawab setiap kebutuhan keluarga. Jadi setiap kebutuhan kita, pergumulan kita dalam doa itu yang penting itu kita datang. Sebab mezbah doa itu berbicara mengenai kehidupan doa, pujian dan perenungan firman yang dilakukan bersama di dalam keluarga. Jadi mezbah itu sebuah sarana di mana pujian dan penyembahan, perenungan kita bangun dalam keluarga. Kenapa hari ini COVID terjadi? Karena Tuhan rindu mezbah keluarga ini kalau kita bangun. Ibadah di dalam keluarga kita harus bangun. Firman-Nya harus di-sharing antara keluarga supaya kita saling koreksi. Di antara kita saling kenal. Oh iya, suami saya itu begini, istri saya itu begini, anak saya itu begini. Karena kita yang saling paham betul, saling melihat, memahami, mengetahui. Sehingga Tuhan mau kita berbalik, melakukan mezbah keluarga seperti yang dilakukan oleh Nuh, seperti yang dilakukan oleh Abraham, seperti yang dilakukan oleh Ishak. Mereka berusaha untuk bagaimana membangun keluarganya itu, bangun mezbah dengan Tuhan setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Sehingga apa yang kita lihat hari ini, mereka ini menjadi teladan dalam iman Kristiani. Mereka ini menjadi sosok, menjadi suluh, mentor yang akan menceritakan kisah pengalaman iman yang hidup bagi kita hari ini. Sehingga pengalaman ini mari kita belajar, kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terbukti keluarga kita hari ini, kita hidup diberkati, kita hidup selalu
kesehatan Tuhan selalu berikan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan buat. Tuhan buat prestasi bagi kananmu. Tuhan buat banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan membuat sesuatu yang hebat aja. Karena apa? Kita berusaha untuk bagaimana kerjakan walaupun kita bolong-bolong. Tapi dalam mesbah itu kita belajar untuk kita setia. Kita setia. Setia apa yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Walaupun situasi keadaan apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari kesulitan, membawa kita keluar dari kerumitan, membawa kita keluar dari segala macam tantangan apa saja. Tuhan sanggup melakukan pertolongan. Tuhan sanggup ada bersama kita, memberkati keadaan kita. Mesbah doa itu penting. Jadi bukti dari kehadiran Allah dalam keluarga itu adalah mesbah. Ingat, kalau buka lagi di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Satu orang baca. Matius 18 Matius 18 ya. ayat Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya, ayat 19 dan 20. Matius 18 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Amin. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Mesbah itu ketika kita bangun bersepakat, 2-3 orang saja kita kumpul bersepakat memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berperkara. Jadi bukti dari kehadiran Allah dalam keluarga adalah mesbah itu. Ketika kita bangun mesbah, 2-3 orang kumpul beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir. Kehadiran Tuhan itu akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Kehadiran Tuhan itu akan melakukan banyak terobosan dalam kehidupan keluarga. Jadi ingat, alasan para tokoh iman membuat mesbah adalah agar Tuhan hadir, menyertai dan menjawab doa-doa mereka. Jika Allah hadir, Dia akan menjadi kepala yang mengatur, memimpin, memberkati keluarga kita. Kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan seburuk apapun menjadi indah dan penuh mujizat. Amin. Amin. Karena itu kita pun harus membangun mesbah doa, di mana Allah dapat hadir dan memberkati keluarga kita. Jadi ingat, mesbah itu penting. Fernando, ingat hari ini disiplin dalam mesbah. Mama, ingat disiplin dalam mesbah. Apapun sama, disiplin dalam mesbah. Itu kita harus kerjakan. Dan berikut, Nando baca Markus 3 ayat 25. Apa? Markus 3 ayat 25. Memang buka di Efesus 4 ayat 3. 25. Ya. Dan jika suatu rumah tangga terpecah dosa, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Amin. Ketika kita membangun mesbah, kita membangun kesatuan dengan Tuhan. Kita bersatu, mencari kekuatan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan, Tuhan melekat kepada kita. Ketika kita di luar dari Tuhan, kita akan tercerai-berai. Kita akan dipimpin oleh spirit yang tidak benar, keinginan kita, kedagingan kita, kehendak bebas kita, atau ditawan oleh spirit roh di dunia ini untuk membuat kita bagaimana hidup melayani kehendaknya, sehingga kita hidup di luar dari Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita membangun sebuah doa dengan Tuhan, maka kita akan membawa hubungan yang menyatu dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah akan dicerai-berai. Yang berikut Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lanjut bagian selanjutnya. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Lanjut. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yes. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Jadi pentingnya kita membangun mesbah supaya kita menjadi satu. Roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita punya kedagingan kita ditaklukkan sehingga kehendak Tuhan itu dilakukan, terlaksana atas kehidupan kita. Jadi mesbah doa dalam keluarga merupakan sarana yang paling tepat
untuk mempersatukan roh dalam keluarga. Disinilah kita suami istri bersatu dalam doa dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang berikut, nanti buka Efesus 6, lanjut di mana Efesus 6 ayat 12, Nando Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mama sudah buka, sudah dapat baca. Nando siap Mazmur 91 ayat. Efesus 6 ayat 12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, Nando lanjut Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan menyelamatkannya. Haleluya. Bagian ketiga terakhirlah bukti ketika kita membangun mesbah dengan Tuhan. Tuhan bilang ketika hati kita melekat kepada Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari serangan-serangan apapun. Sebab bukti perlindungan dan pembelaan Tuhan atas keluarga kita. Jadi ketika kita mau mesbah dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu bukti nyata dalam kehidupan kita. Kita aman, kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari paparan virus corona, kita terhindar dari tekanan-tekanan lalu ketakutan, kecemasan. Itu karena kita mau mesbah dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pikiran kita. Dia memberikan sukacita, dia memberikan semangat, spirit yang baru, supaya kita bergairah, bersemangat bersama Tuhan. Bila keluarga kita tidak berdoa, maka iblis akan menyerang dan berusaha menghancurkannya. Kehancuran keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan kenakalan remaja terutama sekali disebabkan oleh pekerjaan iblis. Jadi ketika kita tidak membangun sebuah doa hubungan dengan Tuhan, perlindungan Allah itu tidak ada. Tapi dalam Mazmur itu dibacakan tadi. Coba diulang di Mazmur 19 tadi, 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila dia berseru kepadamu, bila kita berseru, bila kita mau mesbah dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan menyertai kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Jadi kehancuran keluarga itu diakibatkan oleh serangan iblis. Ketika penyakitkah, sakitkah, masalahkah, situasi apapun, itu akibat pekerjaan iblis. Jadi mulai dari hari ini kita keluarga semua, mari kita bergabung kembali dalam mesbah dan doa dalam keluarga kita. Mulai hari ini kita disiplin lagi dalam ibadah, disiplin dalam mesbah doa. Amin. Amin. Itu konsentrasi kita, fokus kepada mesbah, sebab itu prioritas utama, itu sentral utama. Bagaimana kita harus mendahulukan Tuhan lebih dari apapun, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milik pusat Tuhan, akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Mulai hari ini terus kekal selama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhanlah sumber firman itu. Kami terbatas, hamba terbatas untuk menjabarkan pesan Tuhan di hari ini. Tetapi biarlah benih firman yang sederhana yang dapat kami saksikan di hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengajarkan bahkan mengingatkan ini lebih lagi, sehingga kami fokus untuk membangun mesbah doa bersama Engkau. Kami serius untuk tetap Tuhan memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Dan program ini menjadi program utama yang harus menjadi catatan prioritas yang kami penuhi utama sebelum melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami untuk selalu hidup dalam mesbah doa, mesbah pujian, mesbah penyembahan yang perlu kami bangun setiap hari bersamamu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami hidup menjadi berkat di mana saja kami berada. Kota ini kami hidup menjadi berkat, keluarga kami dapat menyalurkan berkat, bahkan kami hidup menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati negeri kami, berkati kota kami, berkati keluarga besar kami, baik yang di Jawa, baik yang di Papua, di Waipomatah, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, lingkungan ini diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit di rumah sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan,
anak kami Rin, Tuhan pulihkan dia, normalkan dia, kembalikan dia stamina kesehatannya, dipulihkan kembali jadi baik dalam nama Yesus Tuhan. Anak kami Ikan di Jawa, di Solo dalam lindungan Tuhan. Tuhan hindarkan dia dari paparan virus corona. Anak kami dalam perlindungan Tuhan. Urapi dia, berkati dia, dan buat dia bersinar sehingga sekelilingnya melihat bahwa ada Kristus di dalamnya. Iman mereka bertobat mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih, berkati anak kami Fernando sudah ada di SMA kelas 3. Biarlah pendidikan di akhir SMA di kelas 3 ini Tuhan memberkati sehingga anak kami mendapat prestasi yang terbaik, kelak mendapat perguruan tinggi yang terbaik juga untuk pendidikan masa depannya ya Tuhan. Istri kami diberkati, kesehatan kekuatan Tuhan beri, pakai dia sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba sendiri, kerjaan kami, Tuhan memberkati, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tuhan memberikan hikmat untuk tetap berdiri, untuk menjadi teladan dan contoh bagi keluarga dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami, hidup kami terus kami berserah kepada Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan bergerak mendahului kami sebelum kami melakukan segala atas kami ya Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami, terima kasih untuk firman-Mu. Hai dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar dan kami sudah menerimanya. Biarlah itu jatuh di dalam setiap tanah hati kami dan kami bisa melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih di saat siang yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah menuntun langkah kami, Allah menyertai dalam setiap kehidupan kami, sehingga Engkau menghindarkan kami dari segala yang tidak kami inginkan, karena ketergantungan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah terus pengiringan kami kepada Engkau nyata di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi yang indah ini. Kami sekali lagi minta belas kasihan daripada Tuhan mengalir, memenuhi, karena kami tidak sanggup tanpa Engkau, karena kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan
menyembuhkan Engkau segenap tubuh, jiwa, dan raga kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Abraham, Ishak, Yakub itu mengalir, membanjiri dalam setiap keluar masuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Majelis, yang ini dong Pak Waya bola kapan? Ya, ibadah kita telah selesai. Kiranya semua diberkati Tuhan Yesus memberkati.